sehat dan saya harap semua baik-baik saja ya, karena saat ini kita lagi mengalami musibah COVID-19 atau biasa disebut sebagai Corona. Kenalkan, nama saya Melkanus Lain. Saya asal Nusa Tenggara Timur. Biasa dipanggil Ama kalau di rumah, tapi kalau di sekolah biasa dipanggil Pak Melki. Saya lahir pada tempat yang di desa terpencil di Pulau Timur, yaitu Desa Polo, pada tanggal 18 bulan Mei tahun 1991. Status saya belum nikah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang formasi permukaan pantai. Nah, sebelum kita bicara tentang formasi permukaan pantai, saya akan tanya ke kalian dulu. Apa itu pantai? Ayo. Kalau tidak? Nah, pantai adalah bentuk geografis yang terdiri atas pasir dan terdapat di lautan. Itu adalah pantai. Di laut ya, di laut pantai. Kalau di sungai mah itu bukan pantai. Nah, keindahan pantai. Kenapa orang kalau liburannya itu suka ke pantai? Banyak orang suka ke pantai, termasuk bule-bule. Di Bali itu ramai dengan pantai, ramai dengan pengunjung. Karena apa? Ayo. Karena apa? Karena pantai itu bersih, pasir itu bersih. Kalau pasir itu kotor, gak mungkin kan orang mau jemur-jemur tidur-tiduran di pasir yang kotor. Dan terus air laut yang bersih. Kenapa air laut yang bersih? Karena ketika air laut itu udah tercemar, udah kotor, otomatis orang-orang gak mau mandi. Dan terus karena air laut itu bersih, kita bisa lihat ikan-ikan. Dan juga terumbu karang di pinggir-pinggir pantai. Nah, bukti dari keindahan pantai itu dapat kita jumpai di Pantai Bunaken. Nah, ada yang tahu nggak Pantai Bunaken itu berada di mana? Ayo, di mana? Di Nusa Tenggara Timur? Anda salah. Di mana? Di Sulawesi Utara. Saya pernah terakhir ke Pantai Bunaken itu waktu tur guru-guru. Pantainya itu indah banget. Terus kita bisa diving, bisa renang, bisa lihat ikan-ikan. Terus pantainya juga jernih kan airnya. Ya begitulah, pantainya bagus, indah-indah banget. Nah, kalau pantai indah begitu, bayangkan saja kalau pantai yang indah itu menjadi rusak. Coba, pantai yang jernih tadi, tiba-tiba aja airnya udah keruh, terus ikan-ikannya udah nggak ada, terumbu karangnya udah hancur. Kita nggak tahu mau ngapain, mau ke pantai juga. Ya begitu, kita jadi malas karena airnya kotor. Masa kita mandi di air laut yang kotor, habis mandi ada panuan dong. Bercanda. Nah, kerusakan pantai. Pantai itu dikatakan rusak jika jarak dari bibir pantainya itu mulai maju. Ngerti enggak? Atau bisa dikatakan sebagai daerah itu, pantai itu udah terjadi abrasi. Abrasi itu adalah pengisian air laut yang terjadi di pantai. Jadi pasir-pasir itu di bawah air laut, di bawah air ke laut begitu. Jadi pantai itu maju. Dia maju. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pantai itu sudah kotor dan banyak sampah. Namanya kotor dan banyak sampah itu berarti banyak misalnya sampah-sampah plastik. Terus kotor itu airnya menjadi keruh. Airnya bahkan ada yang kayak di Jakarta tuh bau. Air itu mengeluarkan bau yang
orang juga rasa gimana gitu kalau mau ke pantai itu. Terus terumbu karang yang mulai hancur, padahal bisa kita lihat ya, dan mungkin juga semua orang udah tahu kalau terumbu karang itu proses terbentuknya itu bisa berpuluh-puluh tahun bahkan beratusan tahun untuk membentuk sebuah terumbu karang. Nah, ketika terumbu karang udah hancur, otomatis dia membutuhkan waktu yang lama kan. Berarti kita gak kasihan dong dengan terumbu-terumbu karang ini. Oleh karena itu, ingat, ketika Anda menangkap ikan, jangan menggunakan bom ikan. Itu gak boleh. Terus, yang berikut, hutan mangrove yang sudah hancur. Nah, kita udah tahu kan hutan mangrove itu hutan bakau, hutannya yang melindungi pantai. Nah, ketika dia hancur dia seperti itu. Jadi, ingat, jangan merusak hutan mangrove. Cara untuk melakukan penanggulangan kerusakan pantai itu yang pertama, harus membuat breakwater atau peredam gelombang. Nah, digunanya yaitu ketika gelombang itu datang menghantam bibir pantai, itu tidak merusak pantai itu. Kenapa merusak? Karena dia tidak membuat abrasi di daerah pantai itu, sehingga air itu ketika datang tidak membawa pasir-pasirnya. Nah, makanya perlu diadakan breakwater atau peredam gelombang. Yang kedua, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, oleh karena itu pemerintah mulai membuat tong-tong sampah atau tempat-tempat sampah itu di sekitar pantai-pantai, biar orang-orang yang ke pantai itu bisa membuang sampahnya di situ. Tetapi ada masyarakat yang acuh-acuh atau bisa dikatakan bodoh amat. Jadi mereka itu membuang sampah di sembarang tempat. Nah, saya jelaskan lagi nih. Ketika Anda membuang sampah plastik, misalnya di tanah, di pasir, atau di laut, atau di manapun itu, sampah plastik tidak bisa dicerna oleh tanah. Ingat, ketika Anda membuang sampah plastik itu merusak. Kecuali Anda membakar dia, baru plastik itu bisa musnah. Tapi ketika Anda cuma membuang, sampah itu tidak akan rusak. Makanya saya jelasin lagi nih. Ada orang di luar negeri yang menggunakan botol aqua untuk membangun, misalnya dia membangun rumah di laut lah, begitu. Itu menggunakan botol aqua. Kenapa menggunakan botol aqua? Karena namanya plastik, dan tentunya ingatkan botol aqua itu botolnya terbuat dari plastik, sehingga tidak gampang hancur, atau tidak gampang rusak, atau tidak gampang dicerna oleh air dan tanah, sehingga orang itu membuat rumah di laut. Yang ketiga, larangan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan menggunakan bom ikan. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan kepada masyarakat tertentu untuk ketika mereka mencari nafkah, ya tahu kan, orang yang mencari nafkah itu disebut sebagai nelayan. Nelayan itu mencari nafkah dengan cara menangkap ikan. Pemerintah membuat aturan yang melarang nelayan itu menggunakan bom ikan. Karena apa? Karena di zaman dulu orang menggunakan bom ikan, dan tentunya bom ikan itu terbuat dari plastik, terus paku-paku, besi-besi, sehingga dilempar ke dalam laut, kemudian meledak. Nah, ketika dia meledak, dia akan menghancurkan apapun di sekitar dia, mau ikan kecil, ikan gede, terumbu karang, batu, atau apapun itu akan hancur. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat aturan yang melarang mereka. Tetapi sampai saat ini masih ada aja orang yang gimana ya? Kita mau bilang juga bandel, enggak. Nanti ketika kita tegur, saya mencari nafkah.
Mereka tuh maunya praktis, tidak pikir ke depannya gimana. Itu kan menghancurkan. Ketika Anda membom daerah itu kan hancur, terumbu karangnya akan hancur dan airnya itu tercemar dan menjadi keruh. Alhasil daerah itu ya dibilang daerah tercemar kalau dibom-bom terus. Dan juga mengurangi ekosistem. Kenapa mengurangi ekosistem? Dia membunuh semua yang ada di sekitar dia. Mau yang kecil, mau yang gede, mati. Itu ulah dari bom ikan. Nah, masyarakat awam ini yang perlu sadar untuk tidak menggunakan bom ikan. Coba kita belajarlah dari misalnya orang NTT itu, khususnya di daerah Flores ya. Bahkan mereka itu menggunakan tombak dan panah untuk mencari ikan. Itu kan keren kan? Daripada Anda menggunakan yang praktis dengan cara membom dan rusak, mendingan Anda menggunakan tombak dan panah. Kan bagus gitu. Yang berikut adalah melakukan penanaman hutan mangrove. Nah, hutan mangrove yang tadi saya bilang tadi, itu Anda harus menanam kembali. Dan juga jangan merusak hutan mangrove. Ingat, jangan merusak hutan mangrove. Sayangilah hutan mangrove. Karena di dalam hutan mangrove itu terdapat banyak sekali biota laut atau kehidupan laut, dari ikan, dari karang, dan lain-lain. Jadi ingat, jangan merusak biota laut. Kita akan lanjut dengan formasi hutan pantai. Nah, wilayah pantai merupakan perbatasan antara ekosistem laut dan darat. Ingat, pantai itu adalah batas antara laut dan darat. Ngerti kan? Laut, darat. Nah, itu disebut sebagai pantai. Nah, perbatasan tersebut akan membentuk gundukan yang condong ke arah darat akibat dari hembusan angin dan hempasan gelombang. Nah, gundukan tersebut akan membentuk hutan. Ingat, jadi hutan itu bukan cuma di darat, tapi hutan itu juga di laut. Dan juga di sungai-sungai juga punya hutan sungai. Jadi hutan itu dikatakan hutan pantai ketika dia berada di pantai, hutan gunung ketika dia berada di gunung, dan hutan sungai ketika dia berada di sungai. Bukan kebalik ya, bukan hutan pantai Anda bilang di sungai, beda dong. Nah, terus salah satu dari ciri hutan ini adalah memiliki beraneka ragam tumbuhan yang hidup bergerombol sesuai dengan habitatnya. Gerombolan vegetasi tersebut terbentuk karena habitat yang sama tersebut dinamakan dengan formasi pantai. Ingat, itu disebut sebagai formasi hutan pantai ya. Formasi hutan yang ada memiliki nama yang berbeda-beda dan pengambilan nama mengacu pada spesies tumbuhan yang paling mendominasi. Jadi dikatakan sebagai hutan mangrove ketika dia dipenuhi pohon-pohon mangrove. Pohon-pohon mangrove itu adalah pohon-pohon bakau ya. Ingat, bukan pohon cabai. Kalau cabai mah itu bukan hutan lagi, itu mah makanan gitu ya. Cabai, bawang, terus tomat, nah itu lain. Nah, nama formasi ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama formasi Pescapre. Nah, formasi Pescapre adalah formasi hutan pantai yang banyak terdapat tumpukan pasir yang meninggi di sepanjang daerah pantai. Jadi tumpukan pasir yang meninggi di pantai itu disebut sebagai Pescapre. Nah, spesies yang ada di formasi Pescapre didominasi oleh salah satu spesies tumbuhan yang menjalar dengan herba rendah dengan akar yang dapat mengikat pasir atau bisa disebut Euphorbia Pescapre. Ingat, akarnya itu mengikat pasir sehingga tidak terjadi abrasi. Formasi Bourningtonia. Nah, formasi Bourningtonia itu yang kedua ya. Sesuai dengan namanya, Bourningtonia adalah formasi hutan di daerah pantai yang banyak ditumbuhi oleh spesies pohon Bourningtonia.
Ingat Benningtonia ya. Jadi jangan membalik. Kalau dia pes kapre ya hutan itu pes kapre. Kalau dia Benningtonia ya formasi hutan itu adalah Benningtonia ya. Nah kalau hutan darat itu, hutan di pegunungan itu kan punya manfaat kan sebagai paru-paru atau jantung dunia lah. Tapi jangan salah, hutan pantai juga memiliki manfaat yang sama, bahkan lebih lagi. Nah, manfaat yang pertama itu manfaat fisik. Kita bicara tentang manfaat fisik ya. Yaitu yang pertama sebagai peredam hantaman gelombang tsunami. Tsunami ya, ingat tsunami. Tentu kita sudah tahu ya, contohnya di Aceh. Kemarin itu tsunami yang sangat luar biasa. Sehingga daerah itu hancur lebur akibat hantaman tsunami. Dan tentu semua orang sudah tahu kalau tsunami itu mempunyai efek yang sangat luar biasa. Apapun dihantam dia, itu akan hancur. Nah, untuk mengurangi kekuatan gelombang ini, maka perlu kita membuat hutan pantai ya. Dia gunanya untuk menahan gelombang tsunami atau mengurangi arus tsunami yang datang. Sehingga kita waktu tsunami-nya datang, itu udah ada pohon-pohon yang menahan, sehingga dia mengurangi arus tersebut. Sehingga ketika dia sampai di tempat kita, dia udah tidak sekeras waktu di laut sana. Nah, ketika hutan itu udah nggak ada, otomatis kita akan terima dengan begitu aja. Jadi arus datang langsung begitu kerasnya hantam, karena tidak ada yang mengurangi kekuatan arus itu. Coba seandainya kalau ada hutan pantai. Nah, itu manfaat fisik yang pertama. Yang kedua, hutan pantai sebagai produksi atau reduksi terjadinya abrasi pantai. Ya, tadi saya sudah jelaskan abrasi pantai ya. Dikuatir itu untuk mengurangi atau cara untuk penanggulangan terjadinya abrasi. Tetapi hutan pantai juga sama. Jadi akar-akar itu mengikat pasir-pasir, sehingga waktu air gelombang datang bolak-balik tidak membawa pasir-pasir tersebut, sehingga tidak terjadi abrasi. Jadi ingat, abrasi itu juga sangat-sangat memprihatinkan ketika udah parah banget terjadi di pantai. Karena air laut yang pertama itu dalam, lama-lama jadi pendek, karena pantai-pantai itu pasir-pasir itu udah dibawa masuk oleh air laut itu, sehingga air yang tadi dalam udah di dalam lagi. Nah, itu akibat dari abrasi. Yang berikut manfaat fisik yang ketiga, yaitu sebagai pelindung ekosistem wilayah, daratan dan dari terpaan angin. Nah, tadi kan kita bicara tentang tsunami, dia mengurangi kekuatan tsunami itu datang. Angin juga sama, jadi angin itu keras loh. Dia datang menghantam kan. Jadi pohon-pohon itu mengurangi kekuatan angin itu datang, sehingga dia tidak menghantam bangunan-bangunan secara langsung. Jadi itu juga yang punya manfaat untuk mengurangi kekuatan angin tersebut. Yang berikut adalah hutan pantai dapat dijadikan wilayah pengontrol siklus air serta proses terjadinya intrusi air laut. Ingat, itu juga hal yang penting ya. Yang berikut adalah manfaat ekologi. Nah, kalau kita bicara tentang manfaat ekologi, itu berarti berhubungan dengan biota laut. Yang pertama dari manfaat ekologi itu, yang pertama adalah hutan pantai dapat dijadikan sebagai habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Ingat, jadi bukan cuma hewan, tumbuhan juga ada, kayak rumput-rumput di laut mungkin tumbuh di hutan pantai itu. Nah, ikan-ikan ya tentu kita sudah tahu, pasti banyak ikan di pantai-pantai kalau mempunyai hutan pantai itu. Jadi ikan itu bisa berekosistem, terus beranak, bertelur, dan menghasilkan banyak beragam ikan, sehingga itu membuat kita
kayak mau menangkap ikan, memancing ikan itu gampang, jadi enak gitu. Jadi kita juga kalau mau ke pantai, hutan pantai itu kita bisa lihat ikan-ikan, keren-keren. Daripada nggak ada hutan kita lihat cuma sampah-sampah, ya kan? Mending ada hutan pantai, kan bagus kalau ada hutan pantai. Jadi ingat, jagalah hutan pantai, jangan merusak, jangan menebang, jangan merusak juga hutan bakau atau hutan mangrove. Terus dari manfaat ekologi yang kedua yaitu hutan pesisir dapat dijadikan tempat bertelur berbagai ragam penyu. Ya, penyu tuh suka dengan hutan-hutan kayak di laut, di pantai. Itu mereka jadi gampang untuk bertelur, terus berturunan mungkin di situ. Jadi banyak dari mereka itu bisa kita lestarikan penyu-penyu itu. Jadi itu sangat penting kalau kita mengkondisikan atau menjaga hutan pantai itu. Jangan sampai rusak. Jangan Anda hutan itu buat kita nggak bisa lihat laut. Jangan merusak. Mending anak lewatin hutan itu ke sebelahnya kan bisa lihat laut. Daripada menebang hanya untuk melihat laut, ya kan? Sayangilah hutan pantai. Yang berikut adalah sebagai tempat pengendali pemanasan global, global warming, serta perubahan iklim yang terjadi di dunia. Seperti yang sedang tadi, kalau bukan cuma hutan di dataran aja, dari hutan pantai itu juga fungsinya sama, mengurangi global warming itu. Itu sangat penting. Jangan sampai kita lihat daunnya udah banyak nih, tebang aja sedikit, atau ya pokoknya udah nggak bagus dihancurin. Ya, terus misalnya saya mau bangun rumah di situ hancurin. Jangan dong, jangan sampai terjadi gitu. Sayangi. Kan sayang kalau kita hancur-hancurin terus biota laut itu gimana? Terus fungsinya tadi kan kita udah tahu dia bisa menahan gelombang tsunami, mengurangi kecepatan angin itu terjadi ketika misalnya ada angin datang yang kencang, angin puyuh mungkin, angin topan mungkin menghantam rumah-rumah kita, kan dia mengurangi gitu. Jadi manfaatnya itu banyak. Yang berikut lagi, ada manfaatnya lagi nih. Yang berikut, sebagai estetika di wilayah perkotaan, di mana penanaman tumbuhan yang di pantai di daerah perkotaan dapat memperindah daerah perkotaan. Jadi juga membuat daerah itu menjadi indah. Bisa begini, kalau kita di kota, kita lewat cuma hanya bangunan semua, di sebelahnya cuma bangunan semua, kan kasihan. Dan saya juga herannya, kenapa pemerintah itu selalu mengizinkan agar orang-orang berduit ya membangun hotel di pesisir pantai. Di daerah saya itu banyak loh hotel bangun di pantai. Dari dulunya kita lewat kan dengan kendaraan, dengan mobil, dengan motor, kita lihat wah pantai, terus di sana ada hutan-hutan kan, ada pohon-pohon di pantai-pantai itu. Sekarang kita lihat cuma apa? Bangunan. Kita mau tolnya juga bangunan. Ya elah, mau lihat apa coba? Bangunan semua. Jadi sebenarnya kalau misalnya pemerintah membuat aturan, emang sih aturannya mungkin udah ada sih, tetapi ya begitulah kita Indonesia. Jadi aturannya ya yang penting berduit. Ya orang bisa bangun aja sembarangan. Yang penting bayar gitu. Akibatnya kita nggak bisa menikmati. Kita nggak bisa melihat keindahan alam lagi. Kita lihat cuma bangunan, gedung-gedung tinggi. Ada lagi gedung-gedung yang selokannya itu langsung masuk ke laut, merusak kan. Bayangkan aja kalau selokan air cuci piring atau air pembuangan dari kloset kamar mandi itu langsung ke laut, kan kasihan, kan membuat air itu tercemar. Jadi seperti itulah, jangan sampai terjadi. Nah, manfaat sosial budaya. Tadi kita udah bicara tentang manfaat yang lain. Sekarang kita masuk ke manfaat sosial dan budaya. Jadi guna dari hutan pantai untuk sosial dan budaya. Yang pertama, sebagai tempat wisata air. Pasti dong. Kalau pantainya keren, ada hutan-hutan, ada tumbuhan hewan, ada ikan, kan nggak mungkin kan
orang yang ke situ. Jadi itu membuat daerah itu disukai orang, banyak yang minat. Jadi orang kalau liburan bukan cuma pergi untuk jemur-jemur di pasir, bukan untuk cuma renang-renang, bukan cuma itu. Jadi orang bisa melihat keindahan, misalnya lihat-lihat ikan, banyak ikannya, ikannya warna-warni kan di daerah hutan pantai itu. Terus apinya juga banyak ikan kita bisa lihat. Coba bayangin aja kalau hutan itu tetap dilestarikan, kan kita bisa menikmati. Jangan Anda membangun gedung-gedung lagi ya, jangan Anda merusak menebang lagi ya, jangan Anda menggunakan bom ikan lagi ya, karena itu ya boleh, itu merusak. Jadi misalnya begini, kalau Anda menganggur, ada sih orang yang kita bilang, Pak jangan menggunakan bom dong, kan kasihan. Masih jawabnya, ini udah tradisi kami menggunakan bom. Kalau tradisinya merusak, ngapain dipertahanin? Iya kan? Jangan kita ikut sesuatu yang salah. Nah kita bicara tradisi. Nah tradisi ini kan juga sesuatu yang dibuat manusia, atau ngapain kita ikut? Kan kita bisa mengubah tradisi yang salah, kita mengubah hal tersebut. Masa salah dipertahankan? Sering orang bilang begitu. Kita tegur malah kita tegur balik. Kadang-kadang kita tegur malah dibilang, ini bocah atau apa? Jangan salah, nggak boleh begitu dong. Anda itu mempertahankan tradisi yang salah. Anda itu mempertahankan sesuatu yang salah. Yang salah itu nggak boleh dipertahankan. Ingat, lindungi ekosistem kita. Nah, yang berikut, dapat dijadikan sebagai tempat berkemah. Jadi orang kalau liburan itu bisa berkemah di situ. Karena pohon-pohon kan. Nah, pohon-pohon ini bisa dibangun rumah atau tinggal ditaruh aja atap-atapnya itu, atau itu yang biasa dipakai untuk kemah. Itu kan bisa. Jadi kita nggak perlu lagi bawa tiang-tiang lagi, tinggal bawa aja. Mungkin terpal atau kain atas. Atau kita bisa pakai itu untuk kain ikat dari ujung pohon ke ujung pohon, kita bisa tidur di atas kain itu. Kan keren kan? Banyak manfaat. Jadi jangan rusak. Seandainya kalau terjaga baik-baik. Jadi kita kalau liburan tinggal ikat aja kain tidur. Ya kan? Gak ada matahari langsung, kan ada daun-daunnya. Begitu, kita bisa bangun kemah, kita bisa tidur, bisa liburan di situ. Asik kan? Nah, yang berikut lagi sebagai tempat untuk olahraga. Jadi kita bisa olahraga juga kan di setelah pohon. Kita bisa pakai untuk misalnya bersepeda, untuk siksak latihan gitu, pakai sepeda atau pakai motor atau pakai kendaraan. Misalnya orang yang belum mencoba mobil, kan di pantai, kan di pesisir, bukan di daerah laut itu ya, kan di pesisirnya juga ada pohon. Jadi kita bisa untuk dengan mobil itu latihan siksak, latihan bawa motor, kendaraan mobil. Jadi begitu. Jadi banyak untuk manfaat dari hutan pantai ini. Kasihan kan kalau kita ini cuma hutan, nanti juga tumbuh lagi. Ya tumbuh lagi kalau kita rawat, kalau kita nggak rawat gimana coba? Ya kan? Kalau kita cuma nebang ya kan kasihan. Begitu. Jangan ada sosokan atau bilang, saya itu ada di sini. Ini hutan saya. Jadi saya mau bangun rumah sini, tebang aja semuanya. Jangan gitu dong, kan kasihan. Sayangilah hutan itu, karena manfaatnya banyak. Nah, terus yang berikut, hutan pantai sebagai pendukung bahan baku industri domestik. Jadi hutan pantai itu juga ada kan di situ pohon-pohon kayak pohon ketapang, pohon keben. Itu kan sering tumbuh di pantai. Nah, pohon-pohon itu bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik. Terus misalnya kalau ketapang, kan banyak kan sekarang orang budidaya ikan cupang. Nah, kalau orang budidaya ikan cupang, itu otomatis dia akan mengincar dalam ketapang itu. Karena dalam ketapang itu dapat bisa ikan cupang aduan. Kita adu nih. Ikan cupangnya luka-luka. Obatnya itu dalam ketapang itu. Asik kan? Dan dalam ketapang itu juga dipakai untuk misalnya budidaya ikan yang lain, bukan ikan cupang juga. Jadi itu sangat manfaat. Makanya di dalam ketapang itu sering tumbuh pohon ketapang itu sering tumbuh di pantai. Jadi juga sangat penting. Ikan juga suka ketapang itu.
Jadi saya sarankan jangan merusak lagi ya. Yang udah rusak ya kita memperbarui, menanam kembali. Yang belum rusak ya kita jaga. Kalau misalnya pohon ini belum mulai tumbang akibat dari misalnya bukan ulah kita ya, ulah alam lah. Kita lihat udah tumbang ya, kita bisa ganti cabut, terus mungkin ada anakannya kita bisa tanam lagi biar bisa tumbuh. Jangan kita cabut habis, kita biarin aja, tidak lagi misalnya angin datang, angin topan lah, angin puyuh lah gitu lah, datang menghantam daerah itu. Untung ada pohon-pohon itu, kalau enggak rumah anak kan tercabut dengan akar-akarnya di bawah angin, ya kan? Nah, kalau pohon-pohonnya udah rusak akibat dari alam, kita harus lestarikan, budidayakan, kita harus memperbarui, memperbaiki yang rusak itu. Jangan sampai kita biarin aja, bodo amat. Nah, kata bodo amat ini jangan sampai terjadi. Ya, kita mau bilang jangan sampai terjadi ya namanya Indonesia. Kita juga kadang-kadang menegur orang yang salah, kita menjadi salah. Padahal tujuannya baik, atau mungkin dia berpikir gengsinya juga mungkin tinggi, jadi dia kita juga ngapain sih bocah, ngapain sih. Jadi biasanya orang begitu, gengsi itu membuat dia itu tidak bisa ditegur. Mau dibuat aturan pemerintah pun juga kadang-kadang mereka bodo amat. Jadi di daerah-daerah seperti itu, bukan seperti di kota. Kalau kita tegur ya orang ngerti, tapi kota juga sama sih kadang-kadang. Ditegur orang ngerti nih, buat lagi kan sama aja. Nah, kalau kita bicara tentang pantai, hutan pantai atau hutan pesisir pantai, tidak lupa juga kita bicara tentang laut ya. Nah, saya akan jelaskan tentang laut juga ya. Laut itu berdasarkan proses terjadinya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah laut transgresi. Nah, laut ini terjadi karena dataran rendah tergenang air akibat dari naiknya permukaan air laut. Nah, saya jelaskan lagi sedikit. Jadi dataran rendah ini pantai. Ini pantai. Ini adalah dataran. Ini gunung. Ini gunung ya. Ini pantai. Karena airnya naik menutupi daerah ini. Nah, daerah ini disebut sebagai area atau dimana disebut sebagai laut transgresi. Daerah ini. Jadi seperti itu. Karena dataran rendah ini bergenang pada air. Ingat ya, bukan litoral ya. Litoral beda lagi. Saya sebentar akan jelaskan tentang litoral. Oke, itu dari transgresi. Jadi saya harap sudah mengerti ya kalau transgresi. Jadi air laut ini di daratan ini di air laut naik dan mengenangi area ini. Nah, disebut sebagai transgresi. Oke, yang berikut lagi ingresi. Ingresi ya. Kalau tadi yang pertama transgresi. Yang kedua adalah ingresi. Nah, kalau ingresi sendiri itu terjadi karena dasarnya mengalami penurunan. Nah, ini saya akan jelaskan dasarnya yang mengalami penurunan. Jadi di daerah ini terjadi penurunan lagi, sehingga air laut naik ke sini. Ya karena dia turun. Di sini disebut sebagai ingresi. Karena dia mengalami penurunan, dasarnya itu mengalami penurunan. Jadi jadi itu memungkinkan terjadinya ingresi. Jadi seperti itu. Yang berikut lagi adalah regresi.
Nah, kalau kita bicara tentang regresi, berarti kita bicara lagi tentang bagaimana air laut itu, air tawar ya, air sungai masuk ke dalam laut. Nah, ketika air sungai itu masuk ke dalam laut, dia akan membawa berbagai macam material-material, termasuk tanah, lumpur, pepohonan mungkin ke dalam laut. Nah, hal ini yang memungkinkan terjadinya regresi. Jadi regresi adalah proses terjadinya karena penyimpitan luas permukaan laut akibat dari pengendapan atau sedimentasi hasil erosi. Jadi seperti itu. Jadi sungai ya. Ini sungai. Di sini adalah laut. Jadi air sungai dia masuk ke dalam laut. Ini laut ya. Ini adalah sungai. Ini sungai, ini laut. Dari sungai itu membawa material ke dalam laut sehingga terbentuk sedimentasi di daerah sini. Tanah-tanah mulai terjadinya tanah dan lain-lain. Akhirnya laut yang pertamanya dalam menjadi pendek. Nah, itu disebut sebagai laut apa? Regresi. Nah, yang berikut adalah ini bukan berdasarkan proses terjadinya, karena kita bicara tentang pantai tadi. Nah, di pantai itu ada zona di mana bisa disebut sebagai zona litoral. Nah, yang dimaksud dengan zona litoral sendiri adalah zona litoral. Zona litoral sendiri itu yang dimaksud adalah daerah, misalnya ini pantai, ini pesisir pantai, ini laut. Ini pada saat air itu pasang, naik, dia akan sampai daerah sini. Dan pada saat dia surut, dia akan berada di sini. Nah, daerah ini disebut sebagai zona litoral. Nah, zona litoral adalah daerah ini. Saya mengerti ya. Jadi zona litoral adalah daerah antara pasang naik dan pasang surut. Itu disebut zona litoral. Dan berikut adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat suatu formasi permukaan pantai, bukan formasi yang lain. Ingat, bukan formasi yang begitulah, bercanda ya, dalam konteks bercanda. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat suatu formasi permukaan pantai terlebih dahulu ya, membuat dulu formasi pantai. Ingat, sebelum menuju ke formasi permukaan pantai, terlebih dahulu ke formasi hutan pantainya dulu. Agar apa? Agar permukaan pantai itu terbentuk dengan baik. Kalau hutan pantainya nggak baik, bagaimana permukaan pantainya itu baik? Jadi seperti itu. Kalau misalnya pantai itu permukaan pantai itu sudah terjadi abrasi, bagaimana mau baik? Oleh karena itu perlu membuat hutan pantainya dulu agar permukaan pantai itu terbentuk. Jadi seperti itu. Nah, dari manfaat tersebut terbentuklah permukaan pantai yang indah dan bagus. Jadi saya harap dari materi kita, yaitu formasi permukaan pantai, kita udah mengerti ya. Karena sebelum ke formasi permukaan pantai, kita harus membentuk dulu hutan pantai. Kalau memang hutan pantai nggak memungkinkan kita membuat hutan pantai di daerah itu, perlu kita membuat yang saya bilang tadi ya, untuk menjaga agar tidak terjadi abrasi. Jadi
kita mengerti, dan juga saya sangat berharap materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu saya berterima kasih. Sekian dari materi saya. Semoga Tuhan menjaga kita semua dan juga terhindar dari bahaya COVID-19 atau Corona. Dimana kita udah tahu bahwa di Itali, yang pertama di Cina ya, Cina udah sekarang, kemudian sekarang lagi di Itali orang nggak bisa keluar masuk. Bahkan keluar ke jalan raya aja itu harus izin. Ya seperti itu. Bahkan sekarang di Jakarta juga begitu, ada daerah yang udah total orang nggak bisa keluar masuk, ditutup dari cabang jalan-jalan itu ditutup agar orang tidak bisa akses keluar dan masuk. Nah ini akibat dari COVID-19 atau Corona. Jadi saya harap semuanya baik-baik saja. Sekian dari materi saya, Tuhan berkati kita semua. Amin.